Selamat datang di podcast Bagi Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi di podcast Bagi Horor, masih bareng aku Arga. Aku tahu ketika kalian membaca judul dari cerita hari ini di malam Jumat ini, kalian udah gak sabar. Ya, ini adalah sebuah lanjutan dari The Darkest Hour series dalam sebuah cerita yang berjudul Book of Buhul. Sebuah cerita dari Mas YP Widatama. Ini adalah lanjutannya, teman-teman. Nah, lanjutannya ini di chapter awalnya ada chapter berjudul Lady in the Dark, perempuan dalam gelap. Kita akan bacakan sebentar lagi. Aku tahu kalian udah gak sabar. Makasih untuk Mas YP ya. Oh, ini cepet ini loh, ini cepet loh lanjutannya, teman-teman. Secepat ini loh. Terima kasih Mas YP sudah menghilangkan rasa haus penasaran kita. Apa yang terjadi dengan Emir, Dito, sama istrinya siapa? Aku lupa nama istrinya. Tapi kita akan cari tahu siapa perempuan yang melakukan itu kepada Dito dan apa alasannya. Kita akan cari tahu di lanjutan dari Book of Buhul ini. Sekali lagi terima kasih untuk Mas YP. Dan Mas YP btw sering datang live loh, teman-teman. Datang live di live-nya Bagi Horor. Ada di YouTube, ada juga di TikTok. TikToknya tuh @argasis, YouTube-nya Bagi Horor. Kalian jangan lupa subscribe ya. Di Bagi Horor itu sering datang, sering berkunjung. Jadi kalau kalian punya pertanyaan kepada Mas YP, silahkan datang live aja. Nanti tanya-tanya, siapa tahu ada Mas YP di situ. Mas YP harus menulis di Twitter sih. Harus. Wajib ya teman-teman ya. Karena cerita ini genre-nya tuh antara militer dan gaib tuh kayak wow, asik gitu. Iya kan? Iya kan? Banyak kan yang setuju sama aku kan? Dari kemarin banyak banget yang nanyain Book of Buhul ini. Jadi kita akan lanjutkan. Langsung saja teman-teman. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. The Darkest Hour Series, Book of Buhul, Lady in the Dark, wanita dalam kegelapan, by YP Widatama. Ibu kota Nusantara, Batavia. Emir aka Alpha. Aku memandangi sebuah diskotik dengan seksama dari sebuah kafe di seberangnya. Hujan rintik-rintik setia menemaniku. Hanya 4 orang petugas keamanan yang menjaganya di siang hari. Staf mereka akan datang setelah jam 3 sore dan mereka akan memulai operasionalnya dari jam 8 malam dan baru tutup di jam 5 pagi. Aku berjalan santai di tengah rintik hujan itu, mengitari bangunan diskotik, memperhatikan semua detail sistem keamanan, mencari celah agar mudah untukku memasuki bangunan itu. Terlihat beberapa kamera pengawas yang harus diperhitungkan jangkauannya. Sempat terpikir olehku memasuki tempat itu melalui jalan depan, namun senjata yang selalu kubawa pasti menimbulkan keributan dengan bagian pengamanan. Meski begitu, selalu ada celah kecil yang bisa dilalui di tengah sistem keamanan itu. Tepatnya di atap gedung. Terdapat sebuah pintu. Mungkin terkunci, namun dengan pengawasan yang sangat minim. Sebuah kamera pengawas yang sepertinya tak begitu berguna memang ada di sana. Tapi terlalu banyak titik buta untuk dimanfaatkan dari kamera itu. Aku menemukan celah untuk menaiki atap, mendekati kamera dari arah belakang. Aku mendekatinya dan mencabut kabelnya, menonaktifkan kamera itu. Tindakan itu pasti memaksa petugas keamanan untuk memeriksa ke atap. Aku bersembunyi di salah satu titik buta di lokasi itu. Tak lama, terdengar suara seseorang menaiki tangga menuju pintu itu. Dia membuka pintu yang terkunci dengan sekelompok kunci di tangannya. Dia melangkah keluar, memperhatikan area sekeliling dari kamera pengawas itu. Namun anehnya, kamera itu sudah kembali normal, ujar kawannya melalui handy talkie. Tentu saja,
Karena saat petugas keamanan itu tiba di depan pintu, aku sudah kembali memasang kabel kamera pengawas itu. Weh, gue udah di atas. Gimana kameranya? Tanya si petugas melalui handy-talkie yang dipegangnya. Normal sih. Tapi sebelum lo sampai, itu kamera masih mati loh. Balas temannya. Dia yang merasa aneh, kemudian berkeliling di sekitar atap, mencari-cari keanehan. Aku bergerak cepat dalam senyap, mencabut kabel kamera, lalu menempelkan sesuatu di dalam slot kunci pintu, sebelum kembali bersembunyi. Aku kembali memasang lagi kabel kamera itu. Barusan, kameranya mati lagi bro. Kawan petugas itu kembali mengabarkan. Hah? Mati lagi? Gue dari tadi di sini nggak ada apa-apa loh. Jawab si petugas yang kembali memperhatikan area di sekitar pintu ke atap. Mati lagi kameranya. Gak sampai 5 detik. Balas kawannya lagi. Weh, jangan bercanda. Dari tadi tuh gue denger ada suara langkah tapi nggak ada wujudnya. Sayup-sayup nggak jelas. Setan ini mah. Si petugas merasa ketakutan yang aneh. Weh, itu mah suara hujan kali. Penakut banget jadi orang. Kawannya tak peduli. Si petugas mendekati kamera, namun kembali gagal menemui keanehan. Dia memperhatikan sekeliling area atap, benar-benar gagal menemukan keanehan. Dari persembunyianku, aku melempar 3 buah barang-barang kecil ke 3 arah berbeda. Si petugas bergidik mendengar itu. Nanti bilang aja lah ke bos, ganti kamera ke yang lebih bagus. Plus ada infrarednya gitu loh, biar bisa lihat setan. Dari tadi di sini berisik, tapi nggak ada wujud. Dah, gue mau ke bawah. Kameranya perlu diganti nih mah. Ujar si petugas itu dengan kesal. Dia masuk ke dalam bangunan dan kembali mengunci pintu. Untungnya aku mendengar dia adalah seorang penakut. Ini membuat misiku menjadi lebih mudah. Lama aku berdiam di tempat persembunyianku. Hujan lebat kini mengguyur area ini. Aku tengah menanti petir terbesar menyambar. Saat petir itu menyambar, aku menekan sebuah tombol dan mengaktifkan sebuah alat. Alat yang mendorong kunci pintu itu keluar dari posisinya, memaksa pintu itu untuk terbuka. Aku bergerak dengan cepat, menghindari tangkapan kamera pengawas dan memasuki pintu yang kini terbuka dengan paksa itu. Tanpa pengawasan, aku mulai mengotak-atik pintu itu. Kupastikan tak ada yang menyadari bahwa mekanismenya sudah rusak. Aku akan kembali melewatinya, tapi tidak siang ini. Siang ini adalah saatnya diriku beristirahat dengan tenang, kemudian menyiapkan semuanya. Ruangan gelap dihiasi lampu-lampu yang berkelip dan berpendam dengan pola-polanya. Suara nyaring yang berdentum memekakkan telinga pendengarnya. Suhu dingin yang menyelimuti tubuh namun direspon dengan minuman panas yang memabukkan. Semua itu terlihat, terdengar, dan kurasakan di tempat ini. Di diskotik yang kuawasi siang tadi. Aku mengelus cincin di jari tengah kananku, berkilau oleh 3 buah rubi merah. Rubi yang kudapatkan dalam perjalanan tugas di Afrika. Rubi itu bersinar terang, ditimpa cahaya yang kadang muncul dan kadang menghilang. Aku memperhatikan seorang perempuan dengan rambut yang panjangnya sebahu, lekuk tubuh yang indahnya melebihi perempuan-perempuan lain, suara manis yang memikat. Dia terus berganti posisi, mencari pria-pria beruang yang mau ditemaninya malam ini. Dia kini sedang memepet seorang pemuda kaya, terlihat dari jam yang dipakainya. Tapi pemuda itu terlanjur sudah terlalu teler dalam mabuknya. Aku mengeluarkan sebuah batu berwarna merah, seukuran buah anggur. Rubi lain yang kudapatkan di Afrika. Lagi-lagi, cahaya yang kadang menyoroti tempatku duduk kembali membuat rubi itu bersinar terang. Terangnya sinar pantulan itu menarik perhatian si wanita incaranku. Berkali-kali dia memandangiku yang masih duduk diam, memandangi meja yang di atasnya tersuguhkan sebotol besar minuman beralkohol. Dia akhirnya meninggalkan si pemuda kaya yang mabuk itu dan menghampiriku. Saat dia berjalan menuju diriku, mata ini sempat memperhatikan. Gemulai caranya berjalan, begitu memikat. Sambil menengguk segelas minuman dengan manis,
dia mendekatiku. Sungguh, aku yang lemah atau pengaruhnya yang begitu kuat? Ada sebuah rasa tergiur saat aku memandanginya berjalan. "Boleh aku ikut minum?" tanyanya manis. Aku tak merespon. Dia dengan tenang memilih tempat duduk di sisiku, lalu duduk sembari menyilangkan kedua kakinya. Pahanya yang putih terpamerkan secara jelas, terlihat hanya dengan lirikanku. Tubuhnya dibalut dengan pakaian yang begitu ketat dan pendek, sampai mungkin tampak tak pantas disebut sebagai pakaian. Hampir semua yang ingin dilihat lelaki hidung belang terpampang di sana. Dia menengguk lagi minumannya, sambil matanya mencuri pandang kepadaku. Jemarinya dengan jahil mulai menyentuh bahu dan tanganku. Kemudian dia merangkul tangannya manja sambil menaruh kepalanya di bahuku. "Kenapa nggak diminum, sayang?" ujarnya, memperhatikan sebotol minuman yang masih tertutup di atas meja. Aku menaruh batu rubi merah itu di meja. "Bisa kau puaskan aku? Batu itu bisa kau miliki," ujarku lugas. Wangi parfumnya yang menyengat kini menyerang hidungku, memancingku untuk mendengus dan mengejar sumber wangi itu. Jari lentiknya menyentuh batu itu. Lagi-lagi mataku merasakan pandangan yang memudar dan hanya berfokus pada tangan wanita yang gemulai itu. Sebuah keinginan untuk memegang tangan itu muncul. Tangan kananku bergerak menuju meja. Jemariku kini menarik batu yang tengah dimainkannya itu. "Bisa atau tidak?" tanyaku lugas lagi. Dia tertawa dengan centil dan kemudian mencium lenganku. "Tentu bisa, sayang. Mau di sini?" jawabnya, kemudian beranjak berdiri dan bersiap duduk di pangkuanku. Kedua tangannya sudah menggiring tanganku yang bebas untuk memegang pinggulnya. Lagi-lagi, sebuah keinginan untuk mencengkram tubuh itu muncul. Berat sekali aku menahannya. "Tidak, tidak di sini. Aku tak mau ada yang melihat," jawabku lagi. Dia kembali tertawa, seraya menyebutku pemalu. Lalu dengan tangan gemulainya, dia menarikku berdiri. Aku mengikutinya sambil menarik penutup kepala di jaketku dan membawa sebotol minuman keras di meja. Dalam perjalanan menuju tempat yang dipilihnya, aku menanyakan namanya. "Siapa namamu?" ujarku lugas. Dia kemudian tertawa centil lagi. "Buat apa? Bukannya setelah kamu puas, kamu cuma akan ingat rasaku, bukan namaku kan?" Dia menjawab dengan begitu manja. Aku mungkin ingin kembali lagi," ujarku masih dengan nada datar. Dia kemudian tertawa tergelak. "Aku pastikan kamu ketagihan, sayang. Panggil aja aku Lucy." Dia menjawab seraya menyentuh dadaku. Aku terdiam di sana. Nama itu sungguh akan kurekam lekat-lekat dalam benakku. Semua ciri yang disebutkan oleh Dito sudah sesuai dengan apa yang kulihat. Dia tampak jauh lebih rupawan daripada sketsa yang kubuat. Dengan anehnya, dia memiliki semua pesona fisik yang diinginkan seorang wanita, dari ujung kaki hingga ujung rambut. Tak satu pun bagian tubuhnya yang tidak membuatku tergiur dan dipaksa menahan diri. Membuatku juga mengingat sebuah gurauan. If her face and her body is perfect, then her mind is fucked up. Jika wajah dan tubuhnya sempurna, maka pikirannya yang rusak. Aku tertawa kecil mengingatnya. Gurauan seorang kawan lama yang begitu menyukai wanita. Sekarang akan kubuktikan apakah gurauan itu benar atau tidak. Lucy menuntunku ke dalam sebuah toilet. Toilet diskotik yang cukup luas dan panjang. Kemudian dia mengunci pintu masuk dan mulai mengganjal dengan sebuah pengunci tambahan. "Biar tidak ada yang mengganggu, sayang," ujarnya manis, seraya menghampiriku dan mengalungkan kedua tangannya di leherku. Aku tahu betul kunci tambahan itu. Kunci itu sering dibawa oleh mereka yang harus banyak keluar masuk penginapan. Aku merespon dengan memegang pinggulnya dan menaikkan dirinya duduk di atas meja wastafel yang begitu panjang. Dia tersenyum manis padaku, menampilkan nafsu yang menggelora di dalam dirinya. Entah nafsu untukku atau nafsu mendapatkan batu rubiku.
Tanganku bergerak pelan, menyentuh pipinya, bibirnya, lalu mendekap mulutnya rapat-rapat. Sorot mataku menahan pandangan Lucy agar fokus padaku. Tanganku yang lain menarik sebuah foto keluar dari kantong jaketku. Apa yang kau perbuat kepada lelaki bernama Ardhito Rahmawan? Tanyaku tegas padanya. Tubuhnya kaku, di wajahnya tergambar jelas keterkejutan. Matanya tercekat memandangku. Dia mencoba bersuara, namun rapat jariku mendekap mulutnya. Aku memaksanya mengaku. Beberapa kali dia mengelak. Cepat, katakan. Aku tak punya banyak waktu. Apa yang kau lakukan pada lelaki di foto ini? Hah? Ardhito Rahmawan. Lucy menggeleng keras dan berusaha melawan dengan tangannya. Namun sergapan tanganku yang bebas kini mendorong kedua tangannya diam di cermin. Wanginya, lekuk tubuhnya, lembut sentuhan jemarinya sungguh menggodaku untuk melepaskannya. Meminta diri ini berlemah lembut kepadanya, membiarkan Lucy gemulai bermanja kepada diriku. Aku melawan kuat-kuat perasaan di dalam diriku ini. Aku memandang tajam matanya. Jawab saja, apa yang kau lakukan kepada pria itu? Aku tidak ingin merusak wajah atau tubuhmu ini. Aku kembali berkata di depan wajahnya. Dia masih saja berusaha menggeleng. Air matanya mulai mengenangi matanya. Setitik, dua titik mulai berjatuhan ke pipinya. Aku melepas cengkeraman tanganku dari tangannya. Secara bersamaan, kini tangannya memukuli tanganku yang mendekap mulutnya. Sedangkan tanganku meraih sesuatu di punggungku. Sesuatu di belakang jaketku. Aku menarik sebilah pisau tempur. Besar dan tajam. Kemilau belatinya yang tajam kini menerangi wajah wanita itu. Kaki wanita itu kini malah mendekap tubuhku mendekat. Namun dia segera diam saat bilah tumpul pisauku menempel halus di lehernya. Tolong, jangan sakiti aku, tolong. Lepasin aku gak tahu apa-apa. Aku gak kenal sama orang di foto itu, please. Lucy memohon dalam dekapan tanganku. Lirih tapi cukup jelas untuk mendengarnya. Masalahnya, dalam ucapan itu terlalu banyak kebohongan. Mana mungkin aku mempercayainya bahwa dia tidak mengetahui Dito. Semua informasi DNA Dito dipanennya dengan apik. Tak mungkin dia tak mengenali Dito. Jawab saja, jangan berteriak, atau pisau ini bergerak semakin dalam. Jawab, apa yang kau lakukan kepada Ardhito Rahmawan? Dia menyerah setelah mendengar ancamanku. Aku melepaskan mulutnya dan ganti mencengkeram bahunya. Kini tanganku melintang di depan bahunya mendorongnya ke arah cermin. Lucy dengan wajah cantik yang menangis sebenarnya kian menggoda. Suaranya yang lirih, iba. Namun tak aku sadari, itu adalah jebakan yang nyata. Aku mulai menyadari sosok Lucy memudar dari pandanganku. Ada sesuatu yang dia ucapkan, sesuatu yang dia rapalkan. Aku merasakan dengungan yang menyiksa di telingaku. Tanganku melepas dekapannya pada Lucy. Satu tanganku lagi berusaha memegangi wastafel, mencari tambahan. Suara lirih Lucy yang manis mulai mengalun di telingaku, mulai merapalkan serangkaian kalimat. Kula mboten wedi ingkang ireng wengi, kula mboten wedi ingkang amise getih, kula mboten wedi ingkang jerone dosa, kula mboten wedi ingkang ragane lelanang, kula wedi ingkang dawuh kula, ingkang ratu kula, Ratu Ireng. Samar ku dengar Lucy merapalkan mantra itu untuk ketiga kalinya. Dalam pandanganku yang kabur, aku terdorong mundur dengan keras. Aku merasakan diriku terdorong menabrak pintu bilik toilet dan menabrak sebuah kloset hingga terjatuh, terduduk di lantai. Tenang Yondo, aku wis nang kene. Ora usah wedi nduk. Sebuah suara wanita yang begitu manis bergerak mulus di telingaku yang sebelumnya berdengung. Aku membuka mataku, melihat lantai yang sudah berubah menjadi bagaikan langit malam yang bertabur bintang. Aku bangkit, mencari Lucy,
Dan kutemukan dia di pojok ruangan, meringkuk ketakutan. Kusadari, kini ruangan toilet sudah berubah. Setiap sisinya sudah berubah menjadi lantai yang berlukiskan langit bertabur bintang. Indah dan memukau. Ruangan indah ini begitu senyap. Tak ada dentum suara musik, tak ada suara kayu yang berdecit, tak ada suara air yang menetes. Senyap, hening, sunyi. Dimensi terpisah. Separate dimension. Kau mencoba menjebakku di dimensi ini, memisahkan ruangan ini dengan dunia luar. Aku berujar, mengarahkan perkataanku kepada sosok yang diam melayang di dekat Lucy. Sosok yang kuduga membuat semua perubahan ini. Sosok hitam, berbentuk seperti pocong, atau mudahnya pocong dengan kain kafan hitam. Dia melayang sekitar 30 cm dari lantai. Sosok itu memandangku dengan wajahnya yang cantik jelita. Kecantikan yang tak akan mampu disaingi oleh Lucy ataupun Sofia. Kecantikan yang seakan sebagai keindahan dunia terkumpul di sana. Kecantikan milik jin dan setan. Pagar gaib. Itu maksudmu, anak tampan? Tanyanya manis, masih dalam balutan kain hitamnya. Serahkan perempuan jalang itu. Aku menyuruh, tapi aku juga menembakkan peluru. Aku tak ingin bernegosiasi dengan jin ataupun setan. Peluruku menghujam tubuh sosok itu, tapi dia tetap diam, melayang di udara. Rayu Ireng, tolong aku, Rayu Ireng. Lucy yang meringkuk ketakutan, meminta pertolongan pada sosok itu. Berdirilah Lucy, kita hadapi bersama. Dia cuma laki-laki. Laki-laki selalu tunduk pada tubuh wanita. Di sana, di momen itu, aku merasakan kedua kakiku kehilangan kekuatannya. Aku jatuh berlutut, mataku awas memandangi Rayu Ireng. Namun itu sebuah kesalahan. Rayu Ireng mengendalikan kafan yang membalut dirinya. Kafan itu terlepas, melayang, dan bergerak bebas seperti tentakel panjang. Kafan itu bergerak menyerangku, menyerempet diriku, dan melemparkanku ke sudut-sudut ruangan. Rayu Ireng telah menanggalkan seluruh kafannya, menampilkan setiap jengkal bagian tubuhnya. Begitu juga dengan Lucy. Kafan hitam itu berhenti menyerangku. Kafan itu kini menjeratku, mengunci tangan, kaki, dan tubuhku. Dipaksanya aku memandangi Rayu Ireng dan Lucy yang terus gemulai menari, mencoba untuk menggodaku, mencoba meruntuhkan semangat juangku, mencoba membuatku menjadi budak dari nafsuku. Aku terus melawan godaan itu, membaca semua ayat suci Al-Quran yang kuhafal, termasuk ayat-ayat ruqyah yang baru kupelajari. Kain kafan yang menjeratku merespon dengan menjeratku lebih kencang. Kafan hitam itu menguat layaknya seekor ular piton yang mencoba meremukkan mangsanya. Tanganku melawan sekuat tenaga, mengarahkan pistol ke arah Lucy. Setidaknya akan kuhabisi wanita jalang itu, akan kutuntaskan sihir gila ini. Serentetan peluru mengarah lurus ke Lucy. Sayangnya, Rayu Ireng memasang badan, menerima semua peluru itu. Anehnya, tak seperti sebelumnya. Kini dia terdorong mundur. Ada cairan kuning yang mengalir dari beberapa lubang di tubuhnya. Rayu Ireng bergerak cepat mendekatiku. Kafan hitamnya kian erat mencengkram dan menahanku. Mata indah Rayu Ireng berubah. Dari mata berbinar bertaburkan bintang bagai tata surya, mata itu berubah menjadi mata hitam yang kelam. Rayu Ireng berteriak melengking, menampilkan rongga mulutnya yang hitam. Hitam sekelam jurang kebencian. Lalu Rayu Ireng menarik serpihan-serpihan cairan hitam dan putih mendekati mulutnya. Cairan itu ditariknya dari dinding ruangan yang berwarna hitam, bertaburkan serpihan putih bagaikan langit malam. Cairan itu lalu menggumpal membentuk bola kecil, menutup sebagian wajah Rayu Ireng dari pandanganku. Ada gejolak energi dari kumpulan cairan itu.
apapun cara itu, aku harus menghindarinya. Namun kain kafan hitam yang menjeratku terus mengencang. Perlahan, kain kafan hitam itu menarikku mendekat ke arah Rayu Ireng. Posisiku terkunci, gerakanku terkunci. Lawanku siap menghantam telak tubuhku. Dalam momen itu, sebuah nasihat Abi menyeruak di pikiranku. Kuncinya adalah mendekat ke lawanmu. Begitu dekat, sampai dia tak mampu menghindari belatimu. Aku kini menyerahkan diriku terdorong menuju cairan itu. Tapi belum, cairan itu menyentuhku. Aku sudah menembaki Rayu Ireng dan menyabetkan pisauku ke tubuhnya. Sebuah ledakan energi terjadi, mendorongku mundur, menabrak tembok. Cairan hitam putih itu pecah dan melepaskan sebuah energi kuat. Tak hanya diriku yang terdorong mundur, Rayu Ireng pun sama. Aku merasakan pelat pelindung di dalam baju pelindungku telah remuk. Ledakan energi itu begitu kuat sampai pelat ini remuk dalam satu ledakan. Aku lalu bangkit, duduk berlutut. Aku mengganti magasin pistolku, mengisikan peluru baru. Demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya, aku akan terus memerangi kalian para syaiton. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku meluncur maju, menembaki Rayu Ireng, menghindari kafan hitamnya, serta menyayat kafan hitam itu dengan pisauku. Semua tembakanku mendarat di tubuh Rayu Ireng, membuat semakin banyak lubang di badannya. Cairan kuning terus mengalir dari lubang-lubang itu. Kain kafan hitam Rayu Ireng mulai mendekati Rayu Ireng, mulai menutupi tubuh gemulai itu, membuatnya perlahan melayang di udara. Aku kini kian ganas, merobek-robek kain kafan hitam yang menghalangiku meraih Rayu Ireng dan Lucy. Dalam gemburan peluru, Rayu Ireng berputar di udara, berbalik menghadap ke Lucy. Aku kini hanya terpisah satu lompatan besar menuju keduanya. Do, lungo, Melayu, lari, ujarnya lirih kepada Lucy yang meringkuk ketakutan di sudut ruangan. Tangannya menggenggam erat bajunya, wajahnya menampilkan ketakutan dan kesedihan memandang jin yang menemaninya. Do, lungo, pergi. Belum usai Rayu Ireng berujar, aku sudah membelah tubuhnya menjadi dua dengan pisauku. Kedua potongan tubuh itu rubuh, jatuh di lantai, kemudian berubah menjadi cairan hitam. Cairan itu dengan cepat bergerak menuju mulut Lucy, merangsek tanpa ampun, memaksa Lucy membuka mulutnya lebar-lebar. Tak hanya cairan itu, cairan yang dinding bagai langit malam bertabur bintang itu juga bergerak cepat menuju tubuh Lucy. Saat cairan-cairan itu menabrak diriku, aku merasakan panas. Tubuhku terasa seperti disergap oleh air yang baru saja dimasak. Aku kembali terjatuh berlutut. Tanganku mengacungkan pistol ke depan, mengunci Lucy. Saat ruangan toilet itu sudah normal kembali, aku melihat ada uap putih yang mengelilingiku, seakan aku baru saja keluar dari tempat yang begitu panas. Jangan coba-coba. Aku tak akan ragu menaruh lubang baru di kepalamu. Lucy melepaskan genggamannya dari gagang pintu. Keputusasaannya dan ketakutan kini merundung dirinya. Aku mendorong Lucy duduk di toilet. Dia menyelimuti dirinya dengan kain hitam yang entah muncul dari mana. Dia tidak lagi berani memamerkan tubuhnya untuk merayu ataupun menggodaku. Jelaskan secara lengkap apa yang kamu perbuat ke Ardhito Rahmawan, ujarku tegas. Lucy terkaget, ketakutan. Aku menyadari suara musik yang begitu kencang dari diskotik belum juga mencapai ruangan ini. Dimensi kami masih terpisah. Lalu sambil menahan tangis, Lucy mulai menjelaskan. Aku cuma menggodanya saja, lalu memaksanya meminum alkohol dalam jumlah banyak. Setelah itu dia langsung mabuk. Lucy terdiam, tak meneruskan penjelasannya. Bukan dari sana kamu seharusnya bercerita. Mulailah dari botol miras yang pecah. Aku menodongkan pistol tepat di depan hidung Lucy. Aku melempar sebotol minuman ke mejanya. Botol itu pecah
lalu membasahinya. Aku datang berpura-pura untuk menolongnya. Aku membawanya ke ruangan yang susah dilihat. Di sebelah ruangannya, Lucy kembali diam. Dia sadar sudah terpojok. Dia tidak punya pilihan selain menjawab. Kamu ambil apa setelah itu? Hah? Tanganku mencengkram rahang kecil Lucy. Darah, rambut, lalu ludahnya. Lucy menjawab dengan takut. Matanya tertutup, tak mau memandangku. Hei, kamu tidak berhenti sampai di situ kan? Teruskan ceritamu. Aku membentak Lucy yang masih memejang. Aku mulai melakukan pekerjaan. Cium, peluk, lalu kulayani di tempat itu. Lalu aku ambil darahnya saat membersihkan luka di tangan. Liurnya dan rambutnya. Lalu sisanya setelah aku melayaninya. Suara Lucy yang manis membuatku merasa tak sabar. Seakan suara itu menggambarkan dia tidak memahami kegentingan situasi dirinya saat ini. Aku merasa ingin melumpat wanita ini. Dia menunduk, memandangi lantai toilet. Apa itu? Apa itu sisanya? Hah? Dan kau buat apa semua itu? Aku bertanya dengan suara yang dalam, mencoba meredam emosiku. Tapi ujung peredam pistolku sudah menyentuh kepala Lucy. Lucy merintih dan mulai menangis. Mungkin merasa dirinya tak akan hidup meskipun menjawab semua pertanyaanku. Aku tak sengaja melukainya saat itu. Lalu tiba-tiba... Di sana Lucy terdiam, tak meneruskan ucapannya. Aku menambahkan sedikit tekanan ke pistolku, membuatnya kembali ingat ada peluru yang sudah tak sabar ingin merobek dirinya. Rayu Irang memasukkan cairan hitam dan putih ke luka itu. Katanya itu makanan untuk pasangannya. Lucy segera merintih kesakitan setelah menjawab pertanyaan itu. Beberapa perhiasannya bergetar, termasuk kalung yang dipakainya. Lalu Lucy memuntahkan cairan hitam pekat. Ampun Ratu, jangan siksa saya, ampun. Lucy meminta ampun entah kepada siapa. Yang jelas bukan kepadaku. Yang jelas lagi itu bukan memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi penjelasannya sedikit menerangkan dari mana asal bercak hitam di bagian vital tubuh Dito. Semua yang aku ambil aku simpan. Tapi semua udah gak ada di aku. Tolong jangan bunuh aku. Terusnya lirih sambil menangis. Saat aku tanya untuk apa dia mengumpulkan semua barang itu, Lucy memandangku dengan memelas, dengan wajah lelah dan penuh rasa sakit. Ada di siapa barang itu sekarang? Tanyaku tegas hampir menyalak, membuat wanita ini kian ketakutan. Namun Lucy malah menggeleng dan semakin mengiba kepadaku. Aku sudah tidak menyimpannya. Tolong lepaskan aku. Tolong lakukan apa saja, Mas. Tapi jangan bunuh aku, tolong. The Darkest Hour Series, Book of Buhul, Lady in the Dark, Wanita Dalam Kegelapan, by Y.P. Widatama, berakhir sampai di sini. Itu dia lanjutan part awal, chapter awal dari Book of Buhul. Ini bukan dibilang chapter awal ya, ini lanjutan ya. Makanya tadi aku gak bilang partnya part berapa, karena ini bukan part 1 sebenarnya, ini lanjutan dari series Book of Buhul yang ada di The Darkest Hour series ini. Wah gila. Aduh gila. Apa ya, ini bahkan di perfilman pun belum ada gitu. Seorang militer yang ada di militer tapi berhubungan dengan sesuatu yang gaib. Kayaknya belum pernah aku dengar dan belum pernah deh aku nonton. Kalau nggak salah dulu pernah aku tahu sebuah film soal perang dunia kedua, terus mereka harus menjaga sebuah castle gitu, villa, kayak rumah gede gitu lah. Apa ya sebutannya ya? Pokoknya mereka jaga sebuah rumah yang besar untuk perbatasan mereka. Terus ternyata di rumah itu banyak sosok makhluk gaibnya yang berusaha mereka lawan dan membuat mereka
halusinasi dan mereka menggunakan senjata di situ. Kayak itu kan dua bagian cerita yang nggak jarang ada di satu cerita yang sama kan, senjata dan hantu. Karena ntar kalau senjata bisa membunuh hantu, maka konsep gaibnya sendiri nanti penonton bingung. Tapi di cerita ini, aku suka cerita-cerita yang kayak gini gitu. Jadi ada perlawanan di game-game horor aja. Game horor yang menurutku aku suka adalah game horor yang bisa punya senjata. Jadi kayak kita nggak kelihatan lemah gitu kesannya. Wah gila, gokil ceritanya. Anjir, aku tahu kalian penasaran kan, kemana kira-kira bukti-bukti itu dibawa yang diambil dari si siapa, istri suaminya yang siapa tadi namanya Ardito. Kira-kira kemana barang-barang itu dibawa dan ada pada siapa sekarang. Kita akan lanjutkan di part selanjutnya teman-teman. Anjir gila, baru opening aja udah gak sabar juga aku lanjutin. Tapi kalian sabar dulu ya, udah 30 menit juga teman-teman. Jadi kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih Mas YP Widyatama. Wow, aku gak nyangka secepat ini lanjutannya loh. Ini cepet banget bro lanjutannya bro. Kemarin selesai dan sekarang sudah lanjut. Itu kalau gak salah Book of Buhul itu pas puasaan kalau gak salah ya. Enggak deh. Enggak, udah kemarin. Aku lupa deh kapan pertama Book of Buhul. Tapi ya kita akan lanjutkan teman-teman. Mas YP juga sering muncul di live. Jadi kalau kalian punya pertanyaan mau tanya-tanya silahkan ke live-nya podcast Bagi Horor, ketemu Mas YP di sana, ada Mas YP teman-teman. Berapa kali sering datang ke live, bahkan sering lah datang terus Mas YP Widyatama. Jadi kalau kalian ada pertanyaan mau tanya-tanya ke Mas YP, itu silahkan datang ke live ya, ke live podcast Bagi Horor sekitar jam 9:30 hari Senin sampai dengan hari Jumat. Itu ada di TikTok @argases dan ada di YouTube-nya Bagi Horor. Jadi jangan lupa ditonton live-nya podcast Bagi Horor, didatangi ya. Karena di sana kita akan mendatangkan sesuatu biasanya, memanggil mantra. Terima kasih Mas YP, terima kasih buat kalian juga sudah mendengarkan. Kita akan lanjutkan cerita ini di part selanjutnya. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata selama bercerita. Dan ingat, anggap saja cerita di podcast Bagi Horor itu cuma hiburan semata. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.